guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Windy Rahmawati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penentuan peluang usaha dan metode bisnis kanvas. Nah, sebelum itu kita perlu tahu apa itu peluang usaha. Peluang usaha adalah resiko dan kesempatan yang bisa diambil dan diterapkan dengan segala daya kreativitas guna meningkatkan nilai tambah. Secara khusus, peluang usaha adalah ide, gagasan, atau prospek yang dapat dikembangkan oleh pengusaha untuk meraih pendapatan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri peluang usaha. Yang pertama, yaitu memiliki kelayakan usaha. Yang kedua, mengandalkan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, memerlukan tekad yang kuat agar berhasil. Yang keempat, rasa senang dan tidak terpaksa saat menjalankan suatu bisnis. Yang kelima, yaitu sesuai rancangan dan keinginan agar bisa tercapai. Nah, di sini juga sudah saya terangkan mengenai kriteria memilih peluang usaha. Yang pertama, yaitu analisis bidang usaha, yaitu menentukan sektor atau bidang apa sih yang akan digeluti oleh seorang pengusaha. Nah, yang kedua, yaitu analisis prospek. Usaha atau ide yang bagus memiliki masa depan yang cerah untuk seterusnya. Analisis ini berguna agar bisnis yang digeluti tidak berhenti di tengah jalan. Yang ketiga, yaitu analisis modal. Pengusaha akan menganggarkan sejumlah modal untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan bisnisnya. Serta yang keempat, yaitu analisis penghasilan. Penghasilan harus bersifat kontinuitas, sehingga usaha tidak gulung tikar dan bisa melakukan ekspansi. Nah, yang selanjutnya yaitu saya terangkan mengenai manfaat peluang usaha. Apa sih manfaat dari peluang usaha? Yang pertama, yaitu mengasah potensi diri. Yang kedua, ikut andil dalam menciptakan kesempatan kerja. Yang ketiga, berpotensi menghasilkan profit yang tinggi. Serta yang keempat, yaitu mengembangkan relasi sosial. Nah, di sini juga sudah saya terangkan mengenai cara mengidentifikasi peluang usaha. Yang pertama, kita harus melihat kompetitor. Bagaimana produk dapat bersaing dengan melihat pesaing atau pasar kompetitor. Serta yang kedua, yaitu mencari informasi. Mencari informasi itu bisa dari tren di internet atau dalam kehidupan masyarakat secara langsung. Serta yang ketiga, berlandaskan pengalaman dari diri sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai strategi peluang usaha. Bagaimana sih strategi dari peluang usaha itu sendiri? Nah, yang pertama yaitu mengetahui sumber peluang usaha baik dari diri sendiri, teman, maupun keluarga. Yang kedua yaitu tentukan sektor usaha yang akan digeluti. Serta yang ketiga yaitu mengembangkan dan menyebarluaskan potensi produk. Dan yang keempat yaitu evaluasi kinerja agar mendapatkan formula yang tepat tentang bagaimana menjalankan suatu bisnis. Nah, di sini juga saya terangkan mengenai pengertian dari bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau yang sering disebut dengan BMC adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cara yang cepat dan mudah. BMC di sisi kanan biasanya berfokus pada pelanggan eksternal dan sedangkan yang kiri itu biasanya berfokus pada bisnis atau internal. Nah, di sini ada beberapa pilar dari bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu customer segment. Customer segment ini membagi basis pelanggan menjadi beberapa kelompok individu yang serupa. Nah, yang kedua yaitu value proportion. Value proportion ini menjelaskan keunggulan atau nilai tambah dari suatu produk yang akan menjadi daya tarik. Nah, kemudian ada channels. Channels yaitu media yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Kemudian ada customer relationship, itu bagaimana suatu bisnis itu dapat berinteraksi dengan pelanggannya. Nah, kemudian ada revenue streams, bagaimana bisnis yang digeluti itu mendapatkan keuntungan yang finansial. Nah, kemudian ada key activity, merupakan aktivitas apa yang dapat dilakukan bisnis dalam mencapai value proportion bagi pelanggan. Kemudian ada key research, yaitu sumber daya yang dibutuhkan secara praktis untuk melakukan tindakan atau aktivitas bisnis Anda. Nah, yang kemudian yang terakhir yaitu key partner, yaitu pihak eksternal yang nantinya akan diperlukan untuk mencapai key activity bisnis dan memberi value pada pelanggan.
Nah, yang selanjutnya saya akan memberikan contoh bisnis model kanvas, yaitu susu kambing dengan merek Go Milk. Nah, di sini kita akan membagi customer menjadi beberapa segmen. Customer segmen ini saya membaginya menjadi dua, yaitu secara geografis dan secara demografis. Untuk geografis sendiri targetnya yaitu konsumen area Jawa Tengah dan DIY, sedangkan untuk demografisnya yaitu saya targetkan untuk laki-laki dan perempuan usia produktif, yaitu sekitar 19 sampai dengan 45 tahun serta anak-anak dengan usia lebih dari 5 tahun atau memasuki masa pertumbuhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu value proportion atau keunggulan dari suatu produk yang kita ciptakan. Yang pertama yaitu saya sudah cantumkan beberapa. Yang pertama, disajikan dengan aneka rasa tanpa mengubah nutrisi yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu tinggi kalsium, baik untuk pertumbuhan tulang. Yang ketiga yaitu susu kambing tidak mengandung protein kompleks penyebab alergi. Yang keempat, kalsiumnya dua kali lipat lebih tinggi daripada susu sapi, serta kaya akan kandungan vitamin C, vitamin A, dan magnesium. Kandungan laktosa juga lebih rendah sehingga bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes serta dapat meningkatkan imunitas. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai channel atau media promosi. Yang kita gunakan yaitu Instagram, media e-commerce yang populer seperti Shopee, Tokopedia, dan yang ketiga yaitu WhatsApp Story, yang keempat marketplace Facebook, yang kelima adalah pemasaran langsung secara door to door atau membuka stand secara offline. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana kita menjalin customer relationship. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang baik dengan wisata edukasi pelanggan melihat proses pembuatan produk Go Milk. Dan yang kedua yaitu memberikan susu kambing segar dan berkualitas kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu memberikan testimoni yang baik agar pelanggan itu mau repeat order produk yang kita ciptakan. Yang selanjutnya adalah revenue stream. Nah, di sini dibagi menjadi tiga, yaitu pendapatan diperoleh berdasarkan penjualan yang dilakukan melalui offline ataupun online store. Yang kedua yaitu penjualan produk susu kepada publik atau konsumen melalui sales ataupun reseller. Dan yang ketiga yaitu transaksinya bisa dilakukan secara cash maupun scan QRIS. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai key research. Yang pertama adalah kita harus membuat akun media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan juga media e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Yang selanjutnya yaitu kita harus mempunyai ilmu untuk mengolah susu kambing pasteurisasi dengan memodifikasi rasanya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai key activity. Yang pertama yaitu activity production atau membuat produk olahan susu kambing dengan aneka rasa. Yang kedua, reseller atau penjualan produk. Dan yang ketiga yaitu beriklan di media sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai cost structure. Cost struktur ini dibagi menjadi tiga, yaitu cost driven, fixed cost, dan juga variable cost. Untuk cost driven sendiri yaitu biaya yang dikeluarkan tetap dijaga untuk mempertahankan harga jual produk susu. Nah, yang kedua yaitu fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap ini berupa modal pribadi dan penyusutan peralatan berupa panci, kompor, sendok, bangunan tempat usaha, sepeda motor, freezer, dan juga cool box. Nah, untuk variable cost sendiri yaitu meliputi bahan baku susu, listrik, air, dan juga bahan bakar, serta kemasan, botol, dan juga gas. Di sini juga tidak lepas dari key partner atau dengan siapa kita melangsungkan kerjasama. Yang pertama yaitu dengan supplier atau peternak kambing perah penghasil susu. Yang kedua yaitu distributor penyalur produk susu seperti reseller. Nah, demikian tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai bisnis model kanvas. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.